Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Imaning Tias. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Imaning Tias yang telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan materi kami mengenai kreativitas. Next. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alisa Putri Najela, yang kedua ada Desi Oktaviani, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Sabda Faris Akbar, yang keempat ada Nadia Firda Izati, dan yang terakhir ada Ridwan Fauzi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Untuk daftar isinya tentang materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada definisi kreativitas, yang kedua ada jenis-jenis kreativitas, yang ketiga ada ciri dan indikator kreativitas, yang keempat ada tujuan pengembangan kreativitas dan pendorong kreativitas, yang kelima ada faktor pendukung dan penghambat kreativitas, dan yang terakhir ada proses dan pentingnya proses kreativitas. Next. Yang pertama, definisi kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Dalam bahasa Inggris, kreativitas berasal dari kata to create, yang artinya mencipta. Kemudian pada Kamus Bahasa Indonesia, istilah kreativitas mengandung arti kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Menurut Munandar, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan daya, informasi, atau unsur-unsur yang ada, yakni menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah yang lebih menekankan unsur-unsur kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Dari definisi-definisi tersebut, kreativitas merupakan kemampuan yang melibatkan permunculan gagasan dan ide baru atau pengembangan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Next. Yang kedua ada jenis-jenis kreativitas. Menurut Rhodes, ada 4 jenis dimensi kreativitas, yaitu yang pertama ada person, yaitu kreativitas dalam dimensi person adalah upaya mendefinisikan kreativitas yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut dengan kreatif. Yang kedua ada process. Kreativitas dalam dimensi proses merupakan kreativitas yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif. Yang ketiga ada press. Kreativitas dalam dimensi press merupakan kreativitas yang menekankan pada faktor press atau dorongan, baik dorongan internal, diri sendiri, berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif, maupun dorongan secara eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Dan yang terakhir ada produk. Kreativitas dalam dimensi produk adalah merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau sesuatu yang telah dielaborasi atau penggabungan yang inovatif. Dan kreativitas yang berfokus pada produk kreatif yang menekankan pada orisinalitas. Next. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dan indikator kreativitas. Next. Nah, ciri-ciri kreativitas menurut Harlock yang pertama itu ada kelancaran berpikir atau yang kita kenal dengan fluence of things, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara tepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas, bukan kualitas. Lalu yang kedua itu ada keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Nah, orang yang kreatif adalah orang yang luwes dalam berpikir,
mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantinya dengan cara berpikir yang baru. Lalu yang ketiga ada elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Lalu yang keempat ada originalitas atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari siswa kreatif, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Ditandai dengan adanya beberapa keterampilan tertentu, seperti keterampilan berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, keterampilan merinci, dan keterampilan menilai. Makin kreatif seseorang, maka ciri-ciri ini makin melekat pada diri tersebut. Lalu yang kedua, yaitu memiliki berbagai perasaan tertentu, seperti rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, sifat berani mengambil resiko, sifat menghargai, percaya diri, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan menonjol dalam salah satu bidang seni. Nah, dalam ciri-ciri kreativitas, guru dapat menumbuhkan sikap kreatif pada siswanya dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreatif melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya memungkinkan memunculkan ide-ide kreatif siswa. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kreativitas akan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Next. Lalu ada indikator kreativitas. Yang pertama ada keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir ini meliputi pertama mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, mempunyai pendapat sendiri, dan dapat bekerja sendiri. Lalu yang kedua ada kemampuan berimajinasi. Nah, pada kemampuan ini meliputi mempunyai daya imajinasi yang kuat, memiliki rasa humor yang tinggi, kemampuan menghargai meliputi. Itu yang ketiga, lalu meliputi hanya satu, yaitu mempunyai dan menghargai rasa keindahan dimanapun tempat untuk belajar. Lalu yang keempat ada kemampuan mengembangkan hal baru. Nah, di mana ini meliputi mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan dan senang mencoba hal-hal baru. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan mengajukan pertanyaan. Nah, ini pada kemampuan ini itu meliputi sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. Next. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan kreativitas dan pendorong kreativitas. Next. Tujuan pengembangan kreativitas. Menurut Munandar Utami, beliau menyatakan bahwa yang dituangkan pada salah satu bukunya, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, ada alasan mengapa kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk, dan dikembangkan dalam diri siswa, seperti sebagai berikut. Mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan suatu masalah, membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian, dan membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai karya orang lain. Terdapat pula pendorong kreativitas. Menurut Herlock dalam Susanto mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan kreativitas, yaitu waktu, kesempatan menyendiri, dorongan, sarana, lingkungan yang merangsang, cara mendidik anak, serta kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. Selain hal tersebut, mereka juga membutuhkan sarana untuk bermain, dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimental dan eksplorasi sang anak, yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas dengan dukungan lingkungan yang merangsang. Jadi, tujuan pengembangan kreativitas pada siswa adalah untuk memberikan kesempatan untuk mereka berpikir out of the box atau di luar nalar, sehingga siswa dapat berkarya atau memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa dan tidak hanya berpatokan pada apa yang diajari dalam kelas, melainkan menggabungkan dengan apa yang mereka dapatkan atau pelajari dari luar kelas.
faktor pendorong kreativitas. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas dapat berkembang di lingkungan yang mendukung, baik di sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan rumah. Pemberian rangsangan dari guru dan orang tua juga sangat mempengaruhi bagi tingkat perkembangan kreativitas sang anak. Next. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat kreativitas. Next. Untuk mengembangkan potensi menjadi bakat secara optimal dan kreatif, diperlukan faktor pendukung. Pada dasarnya, faktor pendukung dapat diperoleh melalui pemberian gizi yang baik selama kehamilan dan masa balita. Faktor ini disebut faktor keturunan yang meskipun bukan faktor kunci, tetapi tidak jarang pembelajar yang berbakat kreatif lahir dari keluarga yang biasa. Nah, di sini sudah ada dua pendapat. Yang pertama dari Asror mengemukakan 4 faktor pendukung penunjang bakat dan kreativitas pembelajar, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan. Berasal dari berbagai aspek kehidupan, misalnya sosial. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi pembelajar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembelajar adalah juga makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antar sesama. Lingkungan sosial yang diharapkan dapat menunjang bakat dan kreativitas pembelajar adalah lingkungan yang positif yang mengarah kepada rasa bahagia, tenang, dan aman. Yang kedua ada faktor kepribadian. Faktor ini merupakan keadaan psikologis di mana perkembangan potensi pembelajar tergantung pada diri dan emosi pembelajar itu sendiri. Hal ini akan sangat membantu pembelajar dalam membentuk konsep yang optimis dan percaya diri. Menanamkan kepercayaan dalam diri, pembelajar akan membentuk mental serta kepribadian yang optimis. Yang ketiga ada faktor minat dan motivasi. Faktor ini merupakan kondisi intern pembelajar untuk mengembangkan potensinya. Minat dan motivasi merupakan jembatan penghubung antara potensi dengan bakat dan kreativitas. Yang keempat ada faktor penilaian. Penilaian menghargai gejala bakat pembelajar. Pembelajar membutuhkan rangsangan dari lingkungannya untuk menumbuhkan potensinya. Setiap prestasi atau kemampuan pembelajar membutuhkan pengakuan dan atribut. Kemudian, sedangkan menurut Munandar, itu menjelaskan bahwa terdapat 4 hal yang dapat diperhitungkan dalam mengembangkan kreativitas, yaitu yang pertama, memberikan rangsangan mental, baik pada aspek kognitif maupun kepribadiannya, serta psikologi. Perkembangan yang baik akan mendukung pertumbuhan kreativitas secara maksimal. Kemudian yang kedua, lingkungan kondusif yang memudahkan anak untuk mengakses apapun yang dilihatnya, dipegang, didengar, dan dimainkan untuk mengembangkan kreativitas. Kemampuan berimajinasi siswa dipengaruhi oleh apa yang diamati dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitasnya. Artinya, ketika menginginkan siswa menjadi kreatif, maka dibutuhkan guru yang kreatif pula dan mampu memberikan stimulus secara tepat. Kemudian yang keempat, peran serta orang tua dalam mengembangkan kreativitas siswa. Penjelasan tersebut terdapat faktor pendukung pengembangan kreativitas, yaitu memberikan rangsangan mental baik, lingkungan kondusif, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitasnya, dan masih banyak lainnya. Next. Kemudian ada faktor penghambat kreativitas. Di samping tadi sudah ada faktor pendukung, menurut Asror ada 4 faktor penghambat yang menyebabkan bakat dan kreativitas pembelajar terhambat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada dorongan bereksplorasi. Tidak pernah merangsang pembelajar dengan pertanyaan, kurang membangkitkan rasa ingin tahu pembelajar, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pembelajar dengan jawaban yang tidak rasional, dapat menghambat bakat dan kreativitasnya. Kemudian yang kedua, terlalu menekankan kebersamaan keluarga. Pembelajar butuh waktu sendiri untuk mengembangkan kreativitasnya. Tingkah laku pembelajar merupakan ekspresi dirinya terhadap lingkungan untuk mengaktualisasikan apa yang ada dalam dirinya.
Namun, orang tua seringkali melihat sosok pembelajar sebagai pribadi yang tidak utuh. Umumnya, orang tua memperlakukan pembelajar sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, tanpa bertanya kemauan pembelajar. Yang ketiga, tidak boleh berimajinasi. Bagi orang tua umumnya, berimajinasi dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia dan percuma, karena berimajinasi yang terlalu tinggi menyebabkan pembelajar semakin malas. Namun, berimajinasi juga dapat mengembangkan kreativitas anak di samping didukung oleh bimbingan dan arahan. Yang keempat, orang tua yang konservatif dan overprotective. Orang tua yang konservatif tidak berani menyimpang dari pola sosial lama. Mereka merasa khawatir apabila kreativitas pembelajar sudah berada di luas garis kebiasaan lama, dan untuk itu ia memberikan perlindungan yang terlalu berlebihan. Misalnya dengan memenuhi segala kebutuhan pembelajar agar ia tidak menyimpang dari kebiasaan lamanya. Next. Nah, hampir sama dengan pendapat Asror, Musbikin juga berpendapat menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi perkembangan kreativitas. Yang pertama, tidak ada dorongan untuk bereksplorasi, sama seperti hal yang disampaikan oleh Asror. Kemudian, jadwal yang terlalu ketat. Ketika penjadwal kegiatan siswa terlalu padat, akan menghilangkan salah satu unsur dalam pengembangan kreativitas. Yang ketiga, terlalu menekan kebersamaan keluarga, sama seperti yang tadi. Tidak boleh berhayal atau sama seperti tidak boleh berimajinasi. Kemudian yang kelima, orang tua konservatif dan juga terlalu protektif. Next. Nah, selanjutnya itu ada proses dan pentingnya proses kreatif. Jika kreativitas adalah proses menghasilkan ide, maka proses kreatif ini adalah serangkaian aktivitas untuk mewujudkan ide tersebut menjadi bentuk nyata. Apa sih proses kreatif ini? Proses kreatif adalah kegiatan di mana kita mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk melahirkan dan mengelola suatu ide. Proses ini bertujuan untuk mematangkan perencanaan sebelum direalisasikan. Menurut teori Wallace yang dikemukakan pada tahun 1926 dalam bukunya The Art of Talk, menyatakan bahwa proses kreatif ini meliputi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah untuk melakukan tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misal ketika kita ingin menggali ide soal aliran seni rupa, berarti kita bisa datang nih ke pameran seni rupa. Gunakanlah metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka semakin mudah untuk berpikir kreatif. Lalu selanjutnya itu ada tahap inkubasi. Nah, informasi yang sudah dikumpulkan tadi akan diproses lebih lanjut di tahap inkubasi. Di alam bawah sadar kita mulai bekerja untuk mengolah informasi menjadi ide baru. Pada tahap ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena informasi yang diolah tidak selalu serta-merta menjadi sebuah ide pada saat itu juga. Pada tahap ini juga kita dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kita lelah, melupakan masalah berat, sementara waktu bisa membantu kita menyusun ulang pikiran-pikiran yang berantakan, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang memiliki korelasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tahap ini tuh penting karena dalam proses timbulnya inspirasi. Lalu selanjutnya itu ada tahap insight. Tahap insight ini adalah tahap di saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. Ini terjadi karena alam bawah sadar kita pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah-milah manakah informasi yang menarik dan memiliki nilai. Ide tersebut kemudian akan dipilah kembali di tahap evaluasi. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap ini di mana ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis konvergen. Dengan perkataan lain, proses divergensi atau pemikiran kreatif harus diikuti oleh proses konvergensi atau pemikiran kritis. Lalu selanjutnya, pentingnya proses kreatif. Untuk mewujudkan karya yang hebat, kita harus melalui banyak mekanisme terlebih dahulu. Salah satunya adalah tahap mencari ide dan membuat rancangan yang matang melalui proses kreatif.
Banyak orang yang menyepelekan proses kreatif, padahal tahap pertama dan kedua adalah yang paling fatal jika dilewatkan begitu saja. Tahap persiapan ini adalah tahap untuk mencari hal-hal yang menarik bagi kita. Namun sebagian besar orang belum fokus untuk mencari tahu apa sebenarnya hal yang dapat memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai muncul pikiran bahwa proses pencarian ide kreatif adalah hal yang membuang waktu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kreativitas merupakan kemampuan yang melibatkan permunculan gagasan dan ide baru atau pengembangan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Jenis dimensi kreativitas ini sebagai 4 P's of creativity meliputi person, process, price, dan product. Kreativitas meliputi baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran, keluasan, dan keaslian. Tujuan pengembangan kreativitas yaitu mengenalkan secara dalam, menemukan alternatif pemecahan suatu masalah, membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian, membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai karya orang lain. Proses kreatif meliputi 4 tahap yaitu persiapan, inkubasi, dan insight. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.